Ya, Pak Eko, kenaikan harga minyak kita ini bukan kali pertama terjadi, namun beberapa tahun sebelumnya ini juga sudah terjadi. Nah, Anda melihat apakah ini ada perbedaan di tahun ini dan juga di tahun sebelumnya, Pak Eko? Iya, kalau di tahun-tahun sebelumnya, terutama pada saat awal-awal, ini sebetulnya kan minyak kita ini menjadi solusi atas waktu itu kan terjadi El Nino, ya produksi turun, terus kemudian harga CPO globalnya meningkat, ya terus ya akhirnya produsen cenderung mengekspor dibandingkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Nah, kemudian ditetapkan kebijakan untuk membatasi ya ekspornya begitu. Kalau domestik belum tercukupi tidak boleh diekspor begitu. Nah, ini sebenarnya kebijakannya ke arah situ dan ini menurut saya kebijakan yang bagus begitu ya. Artinya kita mengutamakan dalam kebutuhan dalam negeri sendiri begitu. Nah, tapi dalam perjalanannya seiring peningkatan permintaan ya dan juga ini karena dikemas ya terus ada mereknya. Jadi kan masyarakat juga merasa ini juga apa ya lebih higienis dan lain-lain. Ya, sebenarnya ini bagus ada aspek kesadaran yang meningkat dari masyarakat menggunakan produk yang lebih higienis begitu. Nah, tapi di sisi lain memang sepertinya kalau saya lihat ya harga biaya produksinya itu kecenderungannya menaik gitu dan ini kan karena di harganya itu kan dipatok ya jadi tidak naik mengikuti pola harga pasar jadi ketika kemudian mungkin 1-2 bulan masih bisa ditolerir tapi begitu bertahun-tahun katakanlah sudah lebih dari setahun begitu ya maka harga HET itu memang ya pertama perlu direview ya, tapi tentu saja kita melihatnya harus juga dengan mempertimbangkan daya beli masyarakatnya begitu. Jangan sampai nanti setelah harganya kemudian ditetapkan naik, terus kemudian masyarakat bergeser ke minyak curah lagi. Nah ini kan jadi problem Mhm, baru begitu ya, aspek mhm. kesehatannya dan lain-lain begitu. Oke, tadi Anda mengatakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Kemudian solusi yang tepat untuk mengatasi tingginya harga minyak kita ini selain tadi yang Anda sudah sampaikan apa dari segi pemerintah dan juga untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat? Ya kalau saya melihatnya begini Mas Helmut ya, dari sisi hulu produksi CPO kita sungguh pun terbesar di dunia, tapi kemungkinan tidak akan naik signifikan ya dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena ya kecenderungannya ini sudah pada peaknya begitu ya. Jadi kalau produksi kan nggak bisa tiba-tiba digenjot begitu ya, karena kan dari tanamannya begitu. Kalau proses menanamnya kemudian ya hanya segitu-gitu saja ya hasilnya ya seperti sekarang walaupun masih tertinggi tapi kenaikannya nggak signifikan. Nah, sementara kebutuhan di dalam apalagi juga ada wacana untuk B40 begitu ya Mhm. semuanya dari sawit. Nanti akan ini nih berkompetisi nih apakah mau jadi minyak kita atau minyak goreng gitu ya atau jadi bahan bakar. Nah, kecenderungannya mungkin ke depan produsen sudah melihat ini begitu ya sehingga kemudian nah kalau kemudian dua-duanya mau dilakukan padahal produknya ya hanya segitu-segitu aja ya pada akhirnya kan harga akan naik karena demand untuk biofuel maupun demand untuk minyak goreng dan produk turunan lainnya juga ikut meningkat begitu. Pertama itu, jadi harus diupayakan ya dari sisi hulu peningkatan dari produktivitasnya gitu atau peningkatan produksinya begitu ya. Tentu ini Ya. langkah-langkahnya melibatkan antar kementerian. Nah, dalam jangka pendek ya ini tentu harga harus dikendalikan begitu. Kalaupun misalkan mau mereview harga eceran tertingginya harus dilihat konteks supaya jangan sampai masyarakat bergeser lagi membeli lebih ke minyak curah begitu. Baik, tentunya perlunya penanganan dari hulu sampai hilir dan juga kita berharap pemerintah akan dapat menangani tingginya harga minyak kita di pasaran. Terima kasih Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indef Eko Listianto dalam waktunya di NTV Today. Sehat selalu. Ya,